Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini kita akan membuat latihan ujian Microsoft Word. Apa yang akan kita buat? Yakni artikel sederhana dan menarik pada Microsoft Word, teman-teman nih. Ya, bisa melalui laptop ataupun PC. Baik, di sini untuk instruksinya kita mengikuti soal sebagaimana sudah disediakan ya, karena ini bentuknya latihan ujian menggunakan Microsoft Word untuk membuat artikel sederhana dan menarik. Oke, bisa kita lihat, perhatikan instruksinya. Membuat artikel berjudul kecanduan gadget ancaman nyata di era digital menggunakan Microsoft Word dengan versi bervariasi di sini tergantung perangkat teman-teman ya. Kemudian ditulis sama persis dengan contoh. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini contohnya. Oke ya. Tinggal kita buat sama persis seperti yang ada di contoh artikel ini. Mulai dari penulisan judul pada header, kemudian drop cap ya, kemudian di sini juga penulisan paragraf, kemudian page border, hyperlink, insert picture, kemudian tabel dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita kembali ke instruksi sampai di sini diminta untuk ya memasukkan link yang mengarah kepada jurnal langsung. Kemudian font juga menggunakan Andalus ukuran 12, spasi 1,15, spasi after and before-nya 0. Nanti akan kita remove untuk spasi after dan before setiap baris ya. Ini juga ada pengaturan margin secara detail, di sini sudah lengkap, tinggal kita ikuti dengan seksama instruksinya yang sudah ada. Oke. Baik, maka dari itu kita akan langsung saja mulai membuat artikel pada Microsoft Word. Nah, pertama-tama kita akan masuk pada Microsoft Word teman-teman di laptop atau di PC. Oke. Ini saya masuk. Untuk membuka lembar kerja baru, bisa double klik pada blank dokumen atau CTRL N, artinya new. Double klik di sini. Nah, langsung dia masuk. Nah, pada tampilan ini sudah ada teks boundaries sudah ditampilkan ya. Bagaimana caranya untuk menampilkan teks on boundaries? Ini. Nah, di sini ada advance. Bisa scroll ke bawah, nanti ada opsi show text boundaries. Ini saya sudah, karenanya tadi sudah muncul garis tepi setiap paragraf ini. Kalau kita hilangkan, otomatis hilang dia. Nah, sekarang kita tambahkan lagi more option, kemudian advance, scroll ke bawah. Nah, di sini show text boundaries, kita oke kan? Nah, muncul lagi. Selanjutnya kita akan membuat judul. Sebagaimana di instruksi, judul diletakkan di header. Double klik di bagian kepala lembar kerja kita. Oke. Nah, otomatis dia masuk ke bagian header, tinggal kita masukkan judulnya. Oh ya, dan judul menggunakan word art ya. Caranya klik menu insert, nah pilih word art, sesuaikan. Oke, kita langsung sesuaikan, tuliskan judulnya, fontnya kita blok secara keseluruhan, font Andalus, kemudian kita buat satu baris. Nah, ini sudah. Oke, double klik di bagian isi, kemudian kita sesuaikan margin. Caranya masuk ke menu layout, langsung secara keseluruhan di bagian tepi bawah kanan ya, sudut kanan ini ada. Nah, ini untuk mengatur margin secara keseluruhan, atau bisa satu-satu di sini teman-teman, namun lama. Nah, kita secara keseluruhan saja, langsung kita sesuaikan di bagian top 44 ya. Coba kita lihat kembali ini ya. 4 cm.
Maaf ya, bukan 44 ya. Kepanjangan kelebaran aja. Ini 1,5. Kita kopikan saja. Ini sama 1,5. Kemudian ini sama. Oke, kemudian pilih paper. Kemudian print option. Ini sudah oke ya. Nah, ini di bagian width ukuran 21,9. Di instruksi seperti itu ya. Ini 33. Coba kita pastikan. Nah, 33. Oke. Sudah seperti ini, langsung kita oke. Nah, otomatis dia akan melebar, dan ini judul kita rapihkan kembali. Nah, bisa kita blok, kemudian kita masuk ke home. Seperti ini bisa kita lebarkan lagi judulnya. Nah, ini cukup seperti 4. Oke, bisa kita geser. Oke ya. Oke, sudah. Kemudian masuk ke menu page border. Untuk masukkan page border, pilih desain. Ini page border, bisa disesuaikan teman-teman. Namun di sini kita di sini banyak untuk opsi pilihan. Nah, saya pilih ini agar sama persis. Nah, ini sudah sih, sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, ketebalan juga sudah. Tinggal kita sebentar ya, ini ya. Di bagian sini option agar border ini menyesuaikan lebar teks kita. Nah, di sini pilih teks. Oke kan? Nah, bisa teman-teman lihat. Kita oke. Nah, otomatis dia betul-betul menyisi. Artinya tidak menindih judul atau header di sini. Oke, kita lanjut pengetikan. Kemudian untuk kolom, kita buat 2 kolom. Caranya layout, kemudian pilih opsi kolom. Nah, ini ada pilihan. Nah, ini sudah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah terbagi 2 kolom. Tinggal kita melakukan pengetikan. Kita buatkan sedikit terlebih dahulu ya pengetikan, untuk nanti kita sesuaikan format pengetikannya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita CTRL-A agar kita opsikan secara keseluruhan, otomatis nanti tidak mengatur ulang ya setiap paragrafnya. Nah, ini sudah. Kemudian ke menu home, Andalus. Maaf, ukuran 12 bagaimana di instruksi teman-teman. Bisa kita pastikan lagi ya. Nah, ini lihat, perhatikan di bagian sini, ini format penulisan semuanya. Andalus ukuran 12, ini untuk deskripsi tabel juga nanti ya, dan gambar 9 ukurannya, namun font tetap Andalus. Kemudian spasi 1,5. Oke, sudah jelas ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini sudah. Lanjutkan pengaturan. Nah, ini 1,15. Kemudian kita remove agar tidak ada spasi setelah paragraf atau sebelum. Ini sebelum sudah di remove. Tinggal ini. Nah, oke. Baik teman-teman, di sini sudah saya siapkan satu paragraf ya, saya ambil dari contoh. Sudah saya salin karena kita hanya menyamakan ya yang ada di contoh. Dalam hal ini kita hanya belajar untuk mengetahui
format-format penulisan atau pembuatan artikel pada Microsoft Word yang menarik. Nah, lanjut. Ini bisa kita tab ya, karena ini menjadi permulaan paragraf. Caranya klik saja tab. Nah, klik saja tab, otomatis dia akan bergeser atau bisa kita sesuaikan. Nah, ini bisa kita geser. Nah, oke. Ini secara keseluruhan. Nah, ini hanya kakinya, nah, bawahnya. Nah, ini kepalanya. Oke, flashnya. Nah, kemudian untuk rata kanan kiri bisa kita blok secara keseluruhan, Ctrl A, dan kita, nah ini kalau secara manual justify. Kalau secara singkat menggunakan shortcut, klik Ctrl, maaf bukan klik ya, klik Ctrl J di sini. Nah, otomatis akan rata kanan kirinya. Nah, kemudian kita next. Untuk penulisannya bisa kita salin saja. Maaf ya. Nah, ini oke. Ini kita enter, otomatis dia tab masuk langsung. Nah, kita pastekan. Ini ada jarak, kita delete saja. Nah, selesai teman-teman untuk 2 paragraf. Kemudian kita lihat di sana memasukkan gambar. Kita perhatikan. Oke, caranya kita letakkan kursor di sini, kita enter terlebih dahulu. Untuk menghilangkan tab, cukup jangan digeser rulernya ya, namun kita backspace saja, otomatis dia akan normal rata ke kiri. Tinggal kita kemudian insert untuk menambahkan gambar, kemudian picture. Ini untuk online, untuk yang sudah kita simpan. Karena saya sudah menyimpan di perangkat saya klik ini, otomatis akan diarahkan di folder download ini teman-teman. Nah, oke, saya sisipkan. Nah, oke, artinya sudah masuk kalau seperti ini. Kemudian di sana juga kita melihat ada deskripsi. Nah, ini ya bisa kita pindahkan. Kita pindahkan terlebih dahulu. Ini karena ukuran font masih 12, kita sesuaikan dengan yang ada di instruksi. Untuk ukuran font deskripsi menggunakan 9. Ini belum ya, karena belum kita kecilkan gambarnya. Ini bisa kita kecilkan. Nah, sampai masuk. Nah, oke. Kita Ctrl agar ke tengah. Oke, ini bisa kita hapus. Nah, ini bisa kita letakkan di tengah. Ctrl ya. Oke, atau ini menggunakan manual. Nah, oke. Next, selanjutnya kita lanjutkan tulisan kita agar pindah ke samping. Langsung saja kita copy yang sudah ada di sini. Kemudian kalau sudah, bisa kita ratakan kanan kirinya sama seperti sebelumnya, Ctrl J. Ini bisa kita tab. Nah, bisa kita sesuaikan tabnya, samakan di angka 1. Oke. Nah, sudah seperti ini satu paragraf ya, kalau tidak salah ya, tadi kita lihat di contoh. Setelahnya kita akan menambahkan gambar. Kita insert, kemudian kita enter, kita backspace agar rata ke kiri kursornya, kemudian baru kita tambahkan. Pilih menu picture, this device. Nah, ini kita sisipkan. Nah, seperti ini artinya sudah masuk, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita tambahkan di sini deskripsi terlebih dahulu, bisa kita ambil. Ini bisa kita buang ya, agar semuanya masuk.
dan kita letakkan di tengah. Sebetulnya tidak usah terblok semua ya, sama seperti meratakan kanan kiri, tidak perlu. Sebetulnya cukup letakkan kursor di sini, CTRL E. Nah, ini pun sama, CTRL E. Oke, kalau untuk rata ke kiri, rapat ke kiri, CTRL L. Left, jelas ya. Kalau kanan berarti right. Nah, ini kita tengah. Oke, artinya sudah. Ini bisa kita perkecil. Nah, sama agar tengah posisinya. Oke, ini bisa kita deskripsi, ubah ukuran font menjadi 9. Nah, cocok ya. Oke, mantap. Next, kita enter saja, kita normalkan kembali ya. Agar tidak terjadi seperti tadi ya. Nah, oke, kita enter saja teman-teman sampai berpindah halaman. Kita geser, rapatkan ke kiri ini. Nah, udah. Next, kita akan menambahkan tabel. Sebelum itu, ini ada sedikit ya. Sebelum menambahkan tabel, kita masukkan terlebih dahulu, kita tambahkan. Nah, seperti biasa kita tab karena ini bagian dari paragraf baru. Nah, untuk menambahkan tabel, kita enter seperti biasa, kita hilangkan tab dengan mengklik backspace. Nah, cara menambahkan tabel bisa kita lihat contoh tabelnya. Nah, ini ya, di bagian kiri ini contoh tabel. Oke, langsung saja kita kembali ke lembar kerja, klik menu, pilih menu insert tabel. Tadi kita sudah menghitung ya, menghitung terlebih dahulu berapa jumlah kolom ke kanan dan ke bawah. Tadi ke kanannya 3, ke bawahnya 6. Ini sudah 6. Sudah, tinggal disesuaikan saja teman-teman, atau bisa secara manual misalnya. Langsung saja lah ya. Tinggal kita masukkan isian tabel. Nah, teman-teman, di sini sudah kita tambahkan tabel. Tinggal kita sesuaikan caranya. Nah, kita langsung sesuaikan, kita blok. Atau sebelum itu bisa kita sesuaikan dulu ya dengan yang ada di contoh. Di bagian desain tabel di sini bisa dipilih seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Ini kan masih ngancak nih, tidak sesuai, bisa kita lihat. Nah, ini ya, ini dia 1, tidak 2, tidak ada 2 baris. Oke, kita sesuaikan. Bagaimana caranya? Kita blok. Nah, ini bisa kita sesuaikan, ini bisa kita tempel ke sini, ini bisa kita lebarkan ini ya. Nah, baik teman-teman, ini sudah. Selanjutnya kita sebentar ya, beri deskripsi. Nanti bisa kita sesuaikan lagi kalau ada ketidaksesuaian. Langsung saja kita masukkan deskripsi ukuran 9. Setelah ini kita normalkan. Di sini kita akan next ya, numbering. Kita akan next numbering. Nah, pada teks berikut ini kita salin. Ini sudah kita siapkan untuk teks yang disertai numbering ya. Namun ini belum terdapat numbering. Nah, caranya memberikan numbering, kita
bisa blok, atau di sini saya kita klik, kita berikan numbering. Nah, otomatis dia muncul. Nah, karena di contohnya rata, ya perhatikan ini rata dengan rata kiri ya. Nah, caranya, ya maaf. Nah, di bagian ini bisa kita klik agar dia bergeser. Nah, oke, ini sudah. Otomatis di bagian ini, jikalau kita melanjutkan penulisan, otomatis kan kita enter. Nah, kalau kita enter, otomatis dia akan next numbering secara otomatis. Begitupun nomor 3. Nah, seperti ini teman-teman. Ini artinya sudah selesai. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kita blok CTRL B ya. CTRL B, atau menggunakan versi manual. Nah, ke sini. Oke, kemudian kita next. Ini bisa kita geser ke bawah, boleh ya. Nah, oke, kita next poin 4. Nah, ini otomatis istirahat secara berkala. Kita blok seperti tadi. Langsung saja kita akan salin ya, sekaligus paragraf terakhir. Oke, dari sini, bentar. Oke, maaf ya. Di sini saya salin sekaligus. Kita hilangkan CTRL B-nya. Karena kalau tidak, otomatis kalau kita pastekan, dia akan tebal semuanya. Nah, kemudian kita pastekan. Nah, ini tinggal kita sesuaikan ya. Ini numberingnya hilang, teman-teman. Nah, wah, ini rasakan ya. Mudah sekali, jangan panik. Yang terpenting kita buat numbering terlebih dahulu. Numbering terakhir, nomor 5, ini tidak ada. Kita hapuskan. Nah, kalau tidak ada, kita hapuskan. Kita enter sekali lagi. Kita tap langsung. CTRL Z untuk rata tengah. Ini tadi sudah ya. Ini saja CTRL Z. Kemudian ini untuk secara keseluruhan, kalau Andalus. Font 12. Oke, teman-teman. Kalau seperti ini, oke, tinggal ini kita blok. CTRL B, maaf ya. Nah, ini sudah ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di awal kita diinstruksikan untuk memberikan hyperlink pada nih kata yang ada di dalam kurung. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini teman-teman. Jelas ya, ini berwarna biru, artinya di sini terdapat alamat. Terdapat alamat yang bila mana kita klik, ini mengarah kepada jurnal atau referensi kita atau website. Jadi bebas sebetulnya alamat atau link. Nah, ini juga disebutkan di sini linknya. Ini kalau kita klik, kita buktikan. Sekaligus nanti kita akan ambil referensinya ya teman-teman ya. Maaf, kita ambil alamatnya ya. Nah, ini kita klik di sini, kita copy. Kita sudah dapat alamatnya, kita letakkan di tulisan kita teman-teman. Diingat di mana tadi kita ambil, tinggal disesuaikan di sini ya. Nah, ini kita blok. Nah, kalau sudah terblok, caranya CTRL K, kemudian pastikan alamat yang tadi kita copy di sini, di address. Nah, oke, klik. Nah, otomatis dia biru teman-teman. Next, terus seperti itu. Tekan di sini, oke. Nah, selesai. Mudah sekali.
ya dalam membuat hyperlink, teman-teman. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke tahap terakhir, yaitu membuat shape. Bagaimana caranya? Kita alihkan kursor di sini di akhir penulisan atau paragraf. Klik menu insert, kemudian save. Kita lihat dulu, teman-teman. Sesuaikan dengan shape. Maaf, ini ya. Nah, sesuaikan shape yang ada di sini. Nah, nama, jurusan, kelas. Oke. Kita insert, sudah, ini shape. Nah, ini seperti itu. Nah, di sini kita letakkan. Kita sesuaikan terlebih dahulu untuk shape-nya, sepertinya ini. Cara menambahkan teks pada shape, klik kanan, kemudian add text, atau tambahkan teksnya. Tinggal kita buat nama, kemudian jurusan. Maaf, ini tulisannya. Kemudian kelas. Ini bisa kita CTRL-A. Ini maaf, tidak sesuai ya penulisannya. Kalau tidak ingin ribet, bisa langsung ke sini saja. Nah, ini. Oke, ini sudah. Kita rapatkan ke kiri. CTRL L atau klik manual dengan cara ini, klik ini. Nah, kemudian kita lihat di contoh juga di bold. Klik ini. Nah, ini sudah ke bold. Kemudian font menggunakan Andalus. Ukuran 12 kita tambahkan. Nah, ini sudah. Kita perlebar lagi. Sudah sebetulnya. Nah, kemudian untuk titik 2 agar sama sepertinya 2 kali, kita tap. Dan dengan cara men-tap ini sekali tap. Nah, karena kalau kita men-tap itu otomatis sama ya, baris ke bawah atau ke atas. Nah, kalau seperti ini sudah, teman-teman. Oke, bisa lihat. Nah, selesai ya. Oke, bisa kita pastikan bahwasanya tulisan kita selesai. Ini bisa dihilangkan saja. Save bisa kita ini kalau sudah in front of the text artinya bisa kita gerakkan ya. Biasanya bisa kita gerakkan ya. Nah, di sini kita tengahkan. Sudah. Oke. Bagaimana cara membuat drop cap seperti ini? Oke, kita aplikasikan. Ini terakhir nih. Nah, caranya pilih menu insert, kemudian pilih drop cap. Nah, ini. Nah, pastikan tidak ada spasi. Bentar, pastikan tidak ada spasi di awal, kemudian tab. Ini tidak akan muncul. Jadi kalau ingin men-tab, tab saja, jangan spasi. Ya, tab saja. Ini karena kalau ada spasi dia tidak bisa. Nah, oke, karena kita menggunakan tab, kita tab saja. Baru ke drop cap, kemudian pilih. Nah, ini ada kemunduran, kita sesuaikan lagi. Oke, aman, aman ya. Oke. Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Next, selanjutnya kita bisa lihat print preview. Ini caranya, klik. Kalau belum ada, bisa dimunculkan. Nah, di menu pilihan ada di tanda ini, opsi ini. Nah, ini banyak. Ini karena sudah ada, ini kalau saya hilangkan, hilang dia. Ini kita klik, nah muncul lagi. Atau menggunakan shortcut CTRL-P kalau kita mau mencetak atau mau ngeprint ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini dia jadinya. Cantik ya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, sesuai dengan yang ada di PDF di latihan. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita rubah format file ini ke PDF. Caranya klik menu file, kemudian save as. Sebetulnya bisa langsung ke sini, namun agar lebih terjaga ya dan jelaslah disimpan di mana, kita klik di sini. Kita pilih format PDF. Mudah kan? Tidak perlu menggunakan situs Love PDF ya. Harus menggunakan internet, tapi kalau seperti ini kita bisa merubah formatnya ke PDF. Oke, tinggal di save. Nah,
dia akan langsung diarahkan ke hasil yang sudah kita PDF-kan. Nah, bisa dilihat ini sudah sama persis seperti contoh latihan ujian. Bisa kita samakan. Nah, lihat sudah ada 3. Ini yang baru kita buat, ini yang lama. Ini yang contoh. Nah, oke. Ini yang baru. Maaf, ini ya. Nah, oke. Baik, teman-teman, kalau sudah seperti ini, artinya sudah selesai untuk tutorial, yakni latihan ujian membuat artikel yang menarik pada Microsoft Word. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk teman-teman yang ingin belajar menarik ya di Microsoft Word. Ini kalau yang tidak tahu akan kaget ya, ternyata Microsoft Word bisa seindah ini gitu loh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias memperhatikan dari awal sampai dengan akhir ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dan menjadi amaliyah untuk dipraktikkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.